kita miss 30% loh dari kasus-kasus gangguan perkembangan. 30% miss, nggak main-main itu. Sebelumnya memperkenalkan dulu bahwa Prof. Ardiono adalah salah satu guru saya di FKUI selama saya mengambil spesialis anak, dan beliau adalah guru besar di bidang neurologi anak. Nah, untuk pertama, sejak kapan sih Prof perkembangan otak anak itu mulai terjadi dan bagaimana mengoptimalisasikannya? Ya, perkembangan otak itu sebetulnya sebagian besar di dalam kandungan. Ya. Oke. Jadi saya selalu bilang kalau mau hamil itu pakai rencana, jangan main hamil aja. Kenapa? Karena dia banyak diet, terus nggak makan apa-apa supaya langsing keren. Tapi HB-nya 9, kamu nggak boleh hamil dulu, saya bilang, sampai HB-nya bagus. Kalau HB-nya kurang kan zat besinya pasti kurang juga. Nanti anaknya jadi kurang pinter ya. Kemudian saraf itu sudah berkembang mulai 2 minggu setelah campur ya. Nah, setelah lahir apa yang bisa kita perbuat? Cuman 2 menurut saya. 1, kasih nutrisi yang bagus. 2, kasih stimulasi yang bagus. Nutrisi terutama buat memperbaiki mielin, bagian saraf yang putih ya. Mielin itu juga pembentukannya perlu zat besi lah. Sedangkan stimulasi buat mempertahankan sambungan antar sarafnya, sinapsnya. 2 ini aja. Nah, selain zat besi, Prof, tadi yang perlu dipersiapkan dari kehamilan untuk perkembangan yang optimal, ada lagi nggak, Prof? Tapi ya prinsipnya makan baik, zat gizi makro, protein, lemak, karbohidrat cukup, mikronya juga cukup, zat besi terutama ya. Nah, dari makanan apa yang perlu? Saya bicara ngobrol sama teman saya dari Belanda. Kalau kamu mau tinggi, kamu makan protein. Tapi kalau kamu mau pinter, kamu makan asam lemak bebas. Oke, jadi dari awal kehamilan itu sudah harus dipersiapkan ya, Prof, ya, kesimpulannya. Nah, ketika sudah lahir, tadi Prof bilang kan nutrisi dan stimulasinya ya, Prof? Betul. Yang harus dikejar. Nah, bagaimana sih kita memastikan dulu nih perkembangan anak kita itu normal atau enggak, Prof, sampai usia 1 tahun? Karena banyak ibu-ibu yang bertanya, kalau saya cari di Google, itu beda-beda milestones-nya gitu. Sebetulnya semua dokter anak itu sudah dibekali dengan instrumen buat tes perkembangan anak. Cuman yang memakai cuman sedikit. Yang mana saja boleh lah. Yang penting dipakai. Kalau kita tidak memakai instrumen, kita miss 30% loh dari kasus-kasus gangguan perkembangan. 30% miss, nggak main-main itu. Kan lagi-lagi keluar paradigma, oh kata orang perkembangan anak kan masing-masing beda, jangan disama-sama ya. Menurut saya sih memang beda, tapi bedanya tipis. Tidak mungkin bedanya 6 bulan sampai setahun pinterannya. 1. Nomor 2, ada juga pendapat, oh anak laki cepat jalan, anak perempuan cepat bicara. Iya. Nah, nanti ada trik-triknya yang ada namanya refleks. Jadi keadaan gangguan perkembangan atau keterlambatan perkembangan tidak boleh menunggu, harus segera diperiksa. Ya. Oke. Nah, boleh dijelaskan nggak, Prof, ke audiens, jadi red flags yang audiens harus tahu untuk anak-anaknya dan harus kapan khawatir mereka telat perkembangannya? Biasanya saya kalau ada yang ingin periksa perkembangan, ya paling cepat bisa baru lahir bisa 2 bulan bisa, tapi terlalu susah lah untuk yang biasa. Paling enak 6 bulan sebetulnya. 6 bulan itu kalau udah ada gangguan perkembangan biasanya sudah jelas. Paling tidak 4 bulan perkembangan gerak itu anaknya baru mulai tengkurap kan. Belum tentu bisa tengkurap, tapi mulai tengkurap. Kalau 4 bulan yang paling penting sih ini aja nih, tangannya begini apa tidak. Oke, mengepal atau tidak ya, Bro? Kalau tangan masih terkepal umur 4 bulan tidak mau buka,
itu 90% ada gangguan gerak lah. Nomor 2, tanda paling dini dari kepintaran apa? Kalau 4 bulan diajak main, gitu ya, bayinya mesti menjawab, gitu. Kalau bayi ngomong saja, nah itu udah merupakan tanda kepintarannya kok mungkin kurang gitu. Tapi kalau bayi 4 bulan digendong kepalanya lemes, badannya lemes kayak boneka ya, hati-hati, pasti ada apa-apa. Kalau digendong rasanya seperti gendong kayu, kaku gitu, pasti ada apa-apa. Oke. Nah, kalau 6 bulan bagaimana, Prof? 6 bulan nih saya bilang usia harap-harap cemas. Mungkin bagus, mungkin tidak gitu ya. Tapi biasanya kalau 6 bulan itu sudah harus bisa tengkurap. Kalau tengkurap 6 bulan pasti tidak normal. Kemudian yang penting 6 bulan nih, 6 bulan dipanggil namanya dari belakang mesti menoleh. Oh, harus menoleh ya, Prof, usia 6 bulan. Oke. Lain 2 itu aja deh yang penting. Yang lain-lain ya, anaknya harus mulai kuing. Ya, belum ada huruf matinya. Kalau ada huruf matinya kan babbling namanya. Bab. Belum lah ya itu. Bulan batasnya harus kuing. Kalau tidak ada suara nggak boleh. Terus kalau tidak tertarik pada sekitarnya juga nggak boleh. Diajak main nggak mau. Kalau duduk bagaimana, Prof? Duduk. Biasanya orang tua nanya duduk. Ya, itu menjadi red flag umur 1 tahun. Oke, 1 tahun. Terus bisa duduk, lepas tangan, bisa merangkak. Gross motor ya. Ya. Nah, saya ingin tanya nih, Prof, untuk merangkak itu. Kan banyak juga yang berpikir dan menyatakan bahwa merangkak itu nggak termasuk di milestone. Sekarang kan memang di Denver nggak ada, mungkin jadi yang lainnya juga banyak yang menyatakan statement merangkak itu nggak harus gitu. Nah, menurut Prof itu bagaimana? Jadi waktu itu beberapa tahun yang lalu ada psikolog bicara di TV, kalau anak nggak merangkak itu pasti abnormal. Merangkak ini aneh, itu satu bidang perkembangan yang seringkali di bypass. Jadi tidak pakai merangkak. Kalau tidak merangkak, normal apa tidak? Bisa normal, bisa tidak. Tergantung lain. Jadi tidak selalu merangkak ini tidak normal. Apa itu penting apa tidak? Menurut saya sih penting. Ya, kalau dari 4 bulan itu anak sudah diberdirikan, dititah, itu bagaimana, Prof? Apakah boleh atau tidak? Jadi prinsipnya kan anak mesti belajar merawan gravitasi pada umur tertentu. Umur berapa? Ya 1 tahun lah. Ya 8 bulan bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan. Umur berapa anak boleh berdiri? Ya semau dia. Kalau dia udah bisa, dia akan berdiri sini, dia pegangan, dia menarik badannya, dia berdiri. Kira-kira umur berapa? 9 bulan lah. Kalau sebelum umur itu diajar berdiri, bagaimana? Nggak usah. Ada yang mengganjal perasaan saya nih. Orang tua senang betul pakai baby walker. Nah, ya itu juga. Baby walker sudah dilarang oleh seluruh dunia dilarang. 1, banyak kecelakaan. 2, tidak mempercepat dia jalan karena dia bisa maju tanpa menyangka berat badannya kan. Ya. Yang ketiga, kalau saya observasi jalannya seringkali jadi jinjit malah. 1 tahun yang penting bukan gross motornya, kemampuannya, kepintarannya. Refleksnya adalah umur 1 tahun harus bisa menunjuk sesuatu yang hatinya yang letaknya jauh. Cicak, itu. Belum bisa ngomong tapi bisa nunjuk. Terlambat sedikit, tapi dia bisa nunjuk, itu saya nggak terlalu khawatir. Oke. Kalau nggak bisa nunjuk, wah, deg-degan kita. Nah, kalau untuk anak yang normal nih, Prof, saya banyak baca sih kalau tummy time itu sangat membantu untuk proses perkembangan motoriknya untuk lebih pesat. Nah, banyak juga ibu-ibu yang bertanya, emang boleh ya bayi baru lahir di tummy time-in? Kapan sih, Prof, menurut Prof, usia yang tepat untuk melakukan tummy time? Jadi tummy time itu kan tidur di sini alias tengkurap kan.
Iya. Nah, itu sudah ada aturan lagi di seluruh dunia bahwa bayi tidak boleh tidur tengkurap paling tidak sampai dia bisa tengkurap sendiri. Oke. Satu. Kenapa? Sering ada di luar negeri sudden death syndrome. Bayi ditengkurapkan mati mendadak. Biasanya ketutupan macam-macam. Sekarang gimana dong? Kalau mau ya waktu bangun main sama orang tuanya, itu tummy time namanya, sambil diawasi. Terus tempat tidur itu mesti flat, mesti rata, spraynya mesti bisa diikat bagus, nggak boleh bantal guling selimut. Pertanyaan nih Prof tentang kepala peyang, beberapa nanya dan saya juga sempat lihat, mungkin boleh dijelaskan sedikit Prof tentang peyang yang akibat posisi. Tapi peyang itu ada macam, yang paling sering sebetulnya yang karena posisi, dia tidur di satu sisi saja atau dia lahir di dalam kandungan udah kejepit, namanya plagiocephalic positional, jadi karena posisi saja. Nah, yang karena posisi ini bisa diperbaiki, rubah-rubah aja tidurnya, tapi jangan sampai ketutup selimut ya, rubah-rubah posisi tidurnya. Ada satu yang saya pasti, baru lahir gepeng di belakang kepalanya. Oh ya. Kepalanya belakangnya kan normal, kepalanya belakang nonjol nih, ada tulangnya, dia gepeng. Kalau itu kita mesti berhati-hati, apakah bayi ini gepeng kepalanya karena diem aja celentang, nggak bergerak-gerak, ya. Apakah kepintarannya bagus apa tidak? Yang kedua, kalau kepala orang Asia kan kita kan bulat. Ya. Kalau orang Barat kan panjang ke depan. Ya. Nah, kalau kepala orang Asia panjang ke depan, nggak ketukar bapaknya ya. 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 Kan itu sedikit persentase kepintarannya kurang kalau buat orang Asia. Anak usia 8 bulan belum bisa duduk mandiri, harus didudukkan. Apakah masih normal, Prof? Kalau sudah bisa lepas tangan ya masih boleh. Tapi kalau nggak bisa lepas tangan nggak boleh. Yang sering kita dapat anak-anak itu hipotonia namanya, jadi agak lemas gitu ya. Itu dia duduk nggak perlu gitu. Itu mesti diperiksa habis-habis. Saya tuh sekarang banyak banget tuh Prof yang nanya, anak saya telat bicara, itu gimana tuh Prof? Ya, gangguan bicara atau keterlambatan bicara itu beda sama gangguan bicara. Iya. Kalau telat saja, fungsional, ya nggak apa-apa lah. Mungkin kurang distimulasi. Tapi kalau gangguan nggak boleh, segera diintervensi. Yang paling sering sih ada faktor keturunan, gangguan bahasa ekspresif. Syaratnya ngerti 100%, tapi ngomongnya nggak mau. Kalau itu gangguan berbahasa yang paling ringan lah. Tapi kalau begitu anaknya tidak ngerti, ya, ragu-ragu dia ngerti apa enggak, wah udah pusing. Yang paling celaka itu denial. Oke. Anak udah ada telat atau udah gangguan, nggak percaya. Puter, ditunggu aja nanti juga bisa sendiri. Aduh, celaka dah. Ada nih juga ada pertanyaan Prof, anaknya riwayat hidrosefalus. Nah sekarang 1 tahun baru bisa tengkurap. Apakah dengan kondisi pernah hidrosefalus seperti apa kemungkinan keparahannya dan bagaimana penanganannya? Jadi sebetulnya kalau cuma sekedar hidrosefalus tanpa gangguan lain, ditolongnya cepat, hasilnya bagus. Seberapa cepat, Prof? Kalau kepalanya udah gede gini baru datang dikirim dari Papua tuh, waduh, udah nggak bisa apa-apa. Makanya kalau ke dokter anak harus ukur kepala lingkarnya. Nah ini penting sekali ya Prof, harus ukur lingkar kepala. 2 tahun pertama. Kalau dokter anak nggak mengukur lingkar kepala, jangan mau bayar. Jangan mau balik juga ya Prof. Oke, ada lagi Prof? Udah itu aja Mesti. Terima kasih banyak udah diundang aja ya.
Ya baik Prof, terima kasih banyak. Terima kasih juga pada para audiens. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siang.